Dan waktu selesai, jam 6 selesai toh. Karena kalau dibilang sudah gelap itu artinya jam 6. Kalau pagi-pagi benar jam 6 pagi, kalau gelap itu jam 6 sore. Nah, kemudian dikasih upah 1 dinar. Kalau yang jam 5 senang nggak? Senang, itu kita senang. Terus kemudian yang jam 12 mulai protes kan? Wah Tuhan nggak adil. Dia 1 jam, saya kerja berapa? Dari jam 12 ke jam 6 berapa? 6 jam. Kok juga 1 dinar? Nggak fair. Saudara tahu Tuhan jawabnya begini, mengapa kau bilang aku tidak adil? Ya kan? Kan udah sepakat. Dan urusanku, aku mau kasih berapa? Urusanku. Tapi sekarang begini, secara manusia wajar enggak? Yang kerja 1 jam sama yang kerja 6 jam, sama yang kerja 9 jam, sama yang kerja 10-12 jam di upah yang sama, wajar enggak? Pikiran saudara bisa terima enggak? Enggak bisa. Dan itu yang membuat begini, saya melayani ini sudah 10 tahun, udah 20 tahun, udah 30 tahun Tuhan. Kok ini ada yang baru 1-2 tahun, Tuhan sudah pakai begini. Tuhan bilang, hei. Dan disitulah kesimpulan. Jadi kalau yang tadi, ya banyak orang yang terdahulu akan jadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Itu Tuhan mau kasih tahu, karena dia punya standar pemikiran, standar yang beda. Dan sayangnya anak Tuhan nggak mendalami pikiran Tuhan, hanya perasaan Tuhan, tapi pikirannya kurang. Padahal saudara, banyak nggak masuk akal. Sekarang gini, keselamatan dengan cara menerima Yesus masuk akal kan? Masuk akal kan? Ya? Kalau engkau terima Yesus, engkau diselamatkan. Masuk akal kan? Makanya itu sampai sekarang, saya mau kasih tahu. Bahkan sampai sekarang, pendiri-pendiri pelayanan atau gereja masih ada kontroversi. Gini dan harus diikuti dengan macam-macam persyaratan ditambah-tambah. Iya kan? Ada tambahan dibuat karena udah gak masuk akal. Pola pikirnya gak pas. Dan itu sering terjadi, ya. Akhirnya karena gak berpikir seperti pikiran Tuhan, mau sesama pekerja Tuhan, sesama hamba-hamba Tuhan jadi bersaing, jadi gak suka, jadi begini, karena mereka punya standar pikirannya sendiri. Ketika karunia-nya beda, mulai saling bicara-bicarakan. Karena apa? Karena mempunyai pola pikir sendiri. Padahal Tuhan, ya kan dikatakan begini, aku mau kasih karunia sebab aku mau kasih, ya dah, ya toh? Dan Roh Kudus akan memberikan sesuai dengan keinginan Bapa. Dan orang akan diukur dari karunia itu. Bukan ada general rules, hukum yang umum. Kalau hukum yang umum itu lain. Tetapi ketika tanggung jawab itu sesuai dengan apa yang dikaruniakan. Standarnya beda. Saudara, itu baru satu. Sekarang gini juga, saudara coba cek dulu. Beri dan kamu akan diberi. Masuk akal gak? Halo, masuk akal gak? Ketika kamu memberi, kamu malah diberkati. Masuk akal gak? Caranya kau harus irit, nabung, dan ini. Dan bicara sedikit, begini, dengan kata ditambah-tambah bumbunya, kan gitu. Ya. Tapi Tuhan memperhatikan, dia melimpahkan pada orang yang suka memberi. Nggak masuk akal. Saudaraku, ketika orang tidak mau mendalami pikiran Tuhan, terjadi nanti akan melihat keadaan seperti tadi. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang depan jadi yang belakang. Artinya begini, saudara. Tuhan memberikan upah atau penghargaan itu
itu sesuai dengan kriteria dia. Tapi jalan kriteria dia didalami oleh hamba-hambanya. Coba nanti ketika pulang saudara nungguin, iya, masa yang kerja 1 jam, yang kerja 6 jam, yang kerja 9 jam dan 12 jam, kok sama upahnya? Dan adalah wajar kita bilang gak adil Tuhan. Tetapi dia bilang, lu kan kita udah sepakat satu. Aku udah sepakat kasih karunia ini sama kamu. Aku udah sepakat kasih karunia ini sama kamu. Dan kamu diukur dengan itu. Jangan bandingin sama orang lain. Jangan kau bandingin yang dia 6 jam jangan kau bandingin. Bandingin pada perkataanku sama kamu. Bahwa waktu jam 5, waktu jam 12 ku tanya sama kamu mau kerja di ladangku dan upahnya 1 dinar, you bilang mau. Jadi gak usah pikirin lagi sama yang jam 5, sama yang jam 9, sama yang jam 6 pagi. You gak usah pikirin lagi. Karena aku punya perhitungan sendiri. Agak lain ini Tuhan kita ini. Pikirannya seperti begini. Kita korek lagi saudara. Ya. Coba mulai dari keselamatan kagak masuk akal. Mulai dari beri dan kamu akan diberi nggak masuk akal. Mulai dari upah yang berbeda jamnya tapi upahnya sama, nggak masuk akal. Ini lihat aja nih. Tadi kita baca yang di dalam Markus 10 kan? Ya, Markus 10 tadi kita baca. Ya, memang setelah itu ada penjabaran lain di Matius 20. Tetapi Markus 10 kita balik lagi. Yang ayat 31. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Coba kita lihat di depannya, di atasnya. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya atau anak-anaknya atau ladangnya, orang itu dikatakan apa? Ayat 30 kita baca bersama 1, 2, 3. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima. Saudara, standarnya aneh kan? Ketika mulai kurang diperhatikan, maksudnya dia fokus karena pelayanan, anaknya kurang diperhatikan. Tapi sekarang saya mau kasih tahu di sini ya, dia kurang diperhatikan, tapi dia tahu cara menjaga. Dan itu sudah nggak lazim, itu udah jadi bahan pembicaraan. Kayak gitu ya sekarang ya, kayak gitu ya sekarang ya, anak-anak Tuhan ya, lebih fokus lagi dalam menginjili dan dalam berita. Pernah dengar kata itu? Padahal itu pikiran Tuhan kan? Itu pikiran Tuhan dan itu kriteria dan standar yang Tuhan berikan untuk dia memberi upah. Pikirannya kayak gitu dan tahu upahnya. Upahnya tahu kelipatannya berapa? 100 kali? 60? 30? Sekarang saya mau tanya dulu saudara. Di dunia ini, kalau saudara berinvest dan dapat 2 kali udah seneng belum? Seneng gak? Dapat 2 kali lipat. Senang? Pak Bobi, senang kan? Senang. Itu udah senang. Kalau urusan sama Tuhan tahu gak? Berapa foldingnya? 100, 60, 30. Hitungannya gitu kan? Iya dong? Saudara kayak bingung. Lagumu kalau nyanyi Tuhan Maha Besar ya. Oh Tuhan Maha Besar ya kan? Agung dan mulia. Yang Maha Besar, agung dan mulia, standarnya 160, 30.
Tapi di dalam pikiran, aku dapat 2 kali saja sudah cukup. Saudara, pantesan nggak melakukan sesuatu yang besar. Pantesan ya nanggung-nanggung terus. Tapi untuk itu dia kasih tahu pola pikir dia tuh gimana. Standar dia tuh kayak apa. Selalu ada bedanya orang yang mau bayar harga sama yang terlalu menjaga-jaga. Selalu ada harganya yang beda. Dan dia katakan bukan nanti di surga, tapi hari ini, saat ini juga, bukan hari ini, saat ini juga, selagi di muka bumi, dia akan mendapat upahnya. Ya kalau di surga udah pasti. Oh kan? Orang itu kapan? Nah, pada masa ini juga akan menerima kembali. Kalau kita nyanyikan lagu, ada lagu gak ya? Menerima 100 kali lipat. Ada lagunya itu kan? Yang jelas ngomongnya. Kita akan menuai baik, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 begini. Kau gak menyanyikan, tapi kau lihat gak apa pikiran Tuhan untuk itu keluar? Pikiran Tuhan apa? Orang yang mau bayar harga. Come on. Orang yang mau bayar harga. Nanti muncul bilang begini, wah berarti berantakan dong. Tuhan gak bilang, yuk kalau percaya aku beresin. Kan di dalam yang lain juga, pada hamba-hambaku, aku akan memperhatikan kehidupan keluargamu. Aku akan, kan ada juga janjinya. Jangan begini. Makanya kalau mau belajar tentang Tuhan, belajarnya secara holistik, ya, secara genap. Dia akan buat itu, tapi hati kita memang tertuju sama Dia. Jadi saudaraku, upah, penghargaan yang membuat orang yang terdahulu menjadi terkemudian dan menjadi terdahulu itu menurut standarnya Tuhan. Ketika itu diberlakukan, maka akan terjadi hal seperti itu. Dan kepada pekerja, dan ini sedang berbicara pada pekerja-pekerja Dia, hamba-hambanya. Jadi kamu mendapat upah bukan karena apa yang orang bilang. Makanya gak usahlah cari-cari pengakuan dari manusia. Ikuti aja standarnya Tuhan. Ada amin? Halo, ada amin? Ikuti standarnya Tuhan. Kadang ketika saya masuk ke persekutuan, ada loh persekutuan yang grogi karena senang. Pastor datang, rupanya udah bertahun di luar. Yang takutnya ada anggotanya situ mati, pastor gak pernah datang. Ada gitu kan? Begitu sampai grogi, ya sah-sah aja mungkin ya. Tetapi satu, ya, hidupku bukan dari pengakuan manusia, tapi dari pola pikir Tuhan. Ya, coba baca. Ini setengahnya. Ya, meninggalkan saudara perempuan, sekalipun apa? Sekalipun disertai berbagai. Nah, ini yang gak enak. Gak enak kan? Loh, bayar harga di atas, ada upah, tapi disertai berbagai pengakuan. Buru-buru mendapati pengakuan, dianiaya, dibilang gila lah. Kalau saudara dibilang gila itu penganiayaan kata-kata, iya kan? Gitu.
Kalau saudara dibilang gila nih orang, ya, bukan sadis, ini gila. Gila ini. Saudara, gini, kita dipilih Tuhan untuk menyelamatkan dunia, tapi dunia ini kadang-kadang ngomong yang aneh-aneh, ya, jadi dilema sama kita. Tapi percaya sama Tuhan saja, ikuti apa yang pikiran Tuhan, karena dunia ini harus diselamatkan dan Tuhan punya cara untuk menyelamatkan. Tetapi Dia mencari hamba-hambanya yang siap menerima jalan Dia. Pikirannya mau sesuai dengan pikiran Tuhan. Ini ada ciri-ciri orang yang membayar harga. Mereka membayar harga karena tahu Tuhan ingin itu. Ketika aku beri waktu untuk dia, beri tenaga, Tuhan suka. Dia bilang itu, dia ingin itu. Makanya ketika saudara pelayanan anak, saudara gigih, tidak sekedar saudara gigih, bahkan mau gaya seperti anak-anak yang mau begini untuk membuat dunia yang beda bagi anak-anak begini. Terus saudara pelayanan pemuda, saudara gigih Tuhan, bagaimana pendekatan sama pemuda dia pikirin, bukan sekedarnya saudaraku. Saudara pelayanan bapak-bapak, dia gigih bikin bapak-bapak, bukan sekedarnya pokoknya ada kegiatan kita, no, tapi kamu menjadi orang yang luar biasa, hai bapak-bapak. Kalau mau breakthrough sekalian. Breakthrough sekalian. Jadi saudara, yang mau saya sampaikan intinya begini. Jangan heran kalau kita di luar daripada polanya Tuhan, akhirnya Tuhan pakai orang-orang yang mendahului yang kemudian setelah kita hanya menonton dan melihat orang ini Tuhan pakai, ya. Karena orang itu ikut pikirannya, ikut strateginya. Dia nggak merasa. Nah begini, upah 1 dinar dengan berbagai itu hatinya lapang, ya. Kecuali yang komplain itu, yang jam 12 kan komplain, ya. Oh, dia cuma 1 jam, saya 6 jam, begini. Tapi kita nggak dengar yang 9 dan yang 1. Ketika mengikuti polanya itu, dia nggak akan komplain, dia nggak akan bersaing satu dengan tidak akan. Yang dia tahu Tuhan percaya pada aku ini, aku mau setia ini sampai yang dia janjikan terjadi. Jelas upah 30, 60, 100 kali lipat. Itu kalau mau deal sama Tuhan, mau berpikir, mau selaras, sefrekuensi, kata bahasa kota ini, ya, sefrekuensi dengan Tuhan, harus kita ubah. Kita harus tahu standarnya Tuhan. Jadi selalu, dan dalam bagian lain begini, selalu ada bedanya orang yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan sama yang mungkin kelihatannya dia gigi, tapi dia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan, pola pikir Tuhan, pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Dan tolong itu jangan dibanding-bandingkan. Tekunlah kita dalam panggilan kita, bahwa daripada Dialah aku mendapat upah. Kalian bilang pun aku pastor yang baik, pastor begini, ya senang aja gitu. Tetapi aku tetap datang, Tuhan baik ke aku di hadapanmu. Ya. Kalau udah kurang kasih tahu. Saya mau tanya dulu saudara, wajar gak manusia menghindari aniaya? Wajar gak? Wajar. Tetapi masalahnya Tuhan perhadapkan.
Nah ini yang repot ya, ya toh. Tetapi ingat, aniaya bukan aniaya pisau, aniaya pedang, nggak seperti begitu, ya kan? Nggak seperti begitu aniayanya. Pokoknya Tuhan bilang berbagai aniaya. Kadang-kadang ada orang yang sungguh-sungguh memang dia bayar harganya sampai lupa pikirin teman ini. Udah jadi bahan omongan begini, saudara stay fokus lah. Ya. Tuhan tahu. Jangan terlalu lelah, karena dia akan perhatikan dan dia tahu. Saudara, dia tahu. He cares for you. Tapi jangan juga jadi pelarian, karena gak ada hukumnya kalau itu pelarian. Tetapi kalau itu bayar harga. So keep doing the good things. Terus saja. Pasti ada upah yang menyertainya. Masa ini juga masa ini. Jadi saudara, inilah kita doakan saudara, supaya para pelayan kita siap ketika Tuhan menyatakan upah demi upah, sebagai janji-janjinya digenapi di atas kamu. Upah itu banyak, hasil dari pelayananmu atau yang lain-lain. Percayalah. Makanya dalamilah pikiran Tuhan. Saya coba sampaikan beberapa dan itu semua tertulis ya. Tadi aku sampaikan tertulis ya. Baik upah yang tetap 1 dinar, baik juga apa yang Tuhan bilang sampai jelas. Dia bilang untuk perkara ini 100 kali 4, 60, 30 dan sebagainya. Dia siapkan. Saudara, kalau dianggap gila, kamu percaya Yesus dengan terima Yesus, dengan percaya Yesus kamu selamatkan, kamu semua gila. Tapi itulah bagian kita, ya. Gak usah didebati. Enak kali. Kok kamu dengan menerima Yesus saja kamu diselamatkan? Gak usah capek. Ini bukan masalah enak gak enak. Masalahnya sang hakim, sang raja bilangnya begitu, ya kan? Masalahnya dia yang jadi hakim, dia bilang begitu. Jadi bukan masalah enak atau gak enak. Siapa bilang enak? Siapa bilang gak enak? Gak bisa ukuran. Karena setelah itu kau akan menghadapi aniaya. Ya tuh, dicemooh, diomongin. So, nikmati saja. Begitu juga kalau ada kerinduanmu ingin memberi, beri aja. Karena ada hukumnya. Ada hukumnya. Dan Tuhan sudah bilang itu. Tuhan sudah bilang. Beri waktumu ke ini. Kadang kamu mendapat sikap respon yang tidak baik untuk sesuatu saat. Ya biasa aja. Saudara akan tahu kalau dikonekkan semua. Makanya hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kehendaki memiliki benar-benar hati hamba, bukan bos, bukan gaya bos. Coba cek Tuhan Yesus ada gaya bos nggak? Kagak. Tapi sekarang ini banyak hamba Tuhan gaya bos. Ukurannya sudah lain. Padahal di sini tidak kayak gitu. Ketika Yesus
membasuh kaki murid-murid. Aku yang adalah guru dan Tuhan, aku melakukan ini. Tempat yang paling kotor di tubuhmu adalah telapak kakimu, karena itu dipakai untuk injak-injak gitu. Tapi itu kau basuh. Tuhan Yesus basuh. Ya. Sekarang banyak dalam replika untuk melakukan seperti itu kan. Tapi yang jelas-jelas dulu beneran, pokoknya beneran. Di setiap rumah di depan itu ada tong isi air untuk basuh kakinya. Itu sama lapnya itu diambilnya untuk begini. Saudara, saya mengajak kita para pelayan memiliki hati hamba seperti Tuhan Yesus. Yang pertama, yang kedua, memiliki pikiran Tuhan, supaya kita jangan jadi orang yang terbelakang. Tapi biarlah karena kesesuaian dengan keinginan hati Dia, kita dilayakkan menjadi orang yang terdepan. Kita terdepan bukan karena kita jago, tapi karena kita ikuti pikiran Dia. Mau bayar harga, tidak cari pujian sana sini, tidak cari pengakuan sana sini, tapi apa yang dipercayakan Dia hargai. Dan ketika melakukan yang dipercayakan, siap menerima aniaya. Kita berdoa, saudaraku, karena harus dari sekarang dibangun pelayanan ini dengan para pelayan yang demikian. Ini karena Tuhan punya khusus, jemaat ini khusus. Jangan bangga khususnya apa? Khusus karena mau ngerti pikiran Dia. Khusus karena mau ngerti pikiran Dia. Saudara-saudara punya anak gak? Siapa anakmu yang ngerti pikiran? Kau sayang sama dia, iya kan? Ya kan? Yang ngerti pikiran, kau sayang sama dia. Bukan karena sering disapa-sapa, tapi yang mengerti pikiran. Mengerti pikiran. Begitu juga hamba-hambanya mengerti pikiran. Kau sayang, kau layak mendapat upah. Kita berdoa, saudaraku, waktu-waktu ini pulihkanlah kami, Tuhan. Pulihkanlah supaya kami memiliki pikiran, Tuhan. Kan bisa terang-terangan, ini tertulis secara eksplisit, gak pakai makna dalam. Ini maknanya langsung terbuka, kalimat yang terbuka, jelas, gak diputar-putar. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki. Saudara baru dapat 100 kali lipat rumah kayak apa saudara? Gak kebayang kan? Tapi katanya Tuhannya besar. Memang kebesaran Tuhan gak bisa kita bayangkan. Kalau masih bisa kita bayangkan, berarti Tuhanmu masih hidup. Tapi jangan salah ya, satu di sini tidak ada istri atau suami di sini. Baca saudara, nggak dapat 100 istri dan 100 suami. Lo boleh ketawa, nggak ada di situ kan? Tetapi ibu, banyak orang datang jadi ibu.
sebelah mungkin memanfaatkan di jabatan musik kita, enggak. Memang enggak ada. Enggak ada, bos. Ya, enggak ada kan? Enggak ada kan? 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Mau dapat 100 kali lipat ladang? Mau? Nggak ada kontroversi di sini untuk yang itu. Tapi bilang dapat 100 kali lipat istri. Wah, oh, saat ini semua. Tapi Tuhan tahu tidak ada. Untuk yang dua kata itu nggak ada di sini. Tenang, tenang, jangan gusar, aman. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Kalau 100 kali lipat anak itu hal yang wajar. Banyak orang datang menjadi anak-anak. Berbahagialah kamu. Mari siapkan hati kita berdua supaya baik pelayanan pemuda bangkit pelayan-pelayannya, baik yang melayani orang miskin bangkit bergairah terus menyambut orang-orang miskin. Karena untuk itu sampai engkau berkorban, percayalah kau akan mendapat upah 100 kali lipat. Hitungannya enggak 2 folds, bukan 2 kali lipat, 100 times. 100 times. Kau keluar dari pola hidup manusia. Kamu akan keluar, dia bang. Kau kata begitu kan? Bisa gini ya. Soalnya bisa dari dulu udah aku kasih tahu aku kayak gitu. Aku hitungannya kayak gitu. Kalau kau mau ikut aku, kau harus siap. Mari. Cedonya jelas ya. Para persekutuan bangkit. Kau jangan sekedar kau bayar harga. Kalau saya katakan kepada ketua persekutuan, telan tuh buku cepat-cepat. Pelajaran itu telan cepat. Extraordinary. Para koordinator, kau belajar cepat. Lebih dari rata-rata, karena itu ungkapan dari sini. Karena untuk belajar itu kehilangan waktumu untuk begini, percayalah Tuhan akan gantikan 100 kali lipat. Semua yang pemusik, leadership, aku lihat itu semangat, mau ada latihan, makin hari makin kecil lihat fotonya. Makin dikit. Apa yang terjadi? Bukan makin hari makin berjubel, makin sedikit. Ratna makin banyak atau makin dikit? Oh ikut kan? Aku lihat fotonya di situ. Foto kau ada di situ. Makin banyak atau makin dikit? Makin hari. Makin dikit. Gak usah, kalau orang PW gak usah ditanya. Selalu ada pembelaan. Makin dikit. Kalau dulu saya ada kelas gratis, saya ada di situ. Saya mau belajar. Dibayar nggak? Suruh bayar nggak? Apa gratis? Gratis ya? Gratis. Nanti keluar lagu. Itulah manfaat, itulah akibatnya kalau gratis. Coba kalau bayar, pasti makin gak ada. Suruh bayar. Iya kan? Karena pernah dicoba. Makin banyak alasan. Ketua-ketua persekutuan, kamu diajar dengan energi. Kalau ada kesempatan ini dulu, aku nomor 1 ada di situ. Di ruangan kalau ada belajar gitu, aku akan telan. Saudara tahu, ketika ada undangan,
Misalkan dulu ada pembicara di Singapura datang di City Harvest, saya langsung cari tiket. Dan saudara tahu, saya dulu paling depan, seperti mau isap. Apa yang dia tahu? Mau bisa. Memang gila. Tapi syukur saudara bertemu sama saya. Saya gila. Bisa. Mari datang Tuhan. Kita doakan semua pelayanan bangkit, saudara. Semua doakan, saudara. Para pekerja-pekerjanya, saudara. Udah pilih, ikuti jalan